Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu semata menyebabkan kuasa si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami mengikuti acara ini. Hari ini kami rindu merenungkan kembali tentang kasih sebagai suatu kekuatan yang mengubah hidup kami. Berbicaralah Engkau karena kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera, dimanapun saudara sedang berada, di rumah, di kantor, di tempat kerja, sedang dalam perjalanan, ataupun barangkali sedang dirawat di rumah sakit. Semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan Yesus melalui siaran ini, menemani di saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberikan terang di kala hidup terasa gelap, menyembuhkan di kala menderita sakit, memberi pengharapan di saat-saat berputus asa. Saya akan membaca satu ayat firman Tuhan untuk saudara. Dari 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Beberapa waktu yang lalu, kita pernah merenungkan tentang iman. Saya mengatakan pada waktu itu, iman adalah ibarat sebuah pipa penghubung antara dunia rohani dengan dunia jasmani. Kalau kita tidak punya iman, maka kekayaan dalam dunia rohani tidak bisa ditransformasikan ke dalam dunia jasmani. Tentang pengharapan, iman dan pengharapan adalah saudara kembar. Kalau orang memiliki iman, ia punya pengharapan. Kalau orang tidak punya iman, ia tidak punya pengharapan. Iman dan pengharapan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dan sekarang tentang kasih. Disebutkan tadi bahwa kasih adalah yang terbesar. Kenapa? Dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kalau kita sudah berada di dalam kerajaan kekal, bersama dengan Yesus Kristus, tinggal di rumah Bapa kita, tidak ada lagi artinya nubuat, bahasa roh, dan iman, karena kita sudah bersama dengan Tuhan setiap hari. Pengetahuan yang paling canggih sekalipun di dunia ini, kelak di sorga akan kita lihat sebagai sesuatu yang sangat usang, tidak ada artinya dibandingkan dengan kemampuan, pemahaman, pengetahuan yang kita miliki dalam kerajaan sorga. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Kasih ada dalam dunia kita sekarang ini dan juga ada di dalam sorga. Kasih tetap selama-lamanya. Oleh karena itu, kasih adalah yang terpenting. Kita tidak akan pernah bisa mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, karya-karya nyata kasih di dalam kehidupan kita. Dalam kasih, peristiwa-peristiwa besar terjadi. Pada satu waktu, para mahasiswa di sebuah fakultas ilmu sosial diminta oleh dosennya mengadakan penelitian terhadap 200 orang anak laki-laki di sebuah perkampungan yang kumuh. Masing-masing mahasiswa diminta memberi perkiraan tentang masa depan anak itu. Ketika kembali ke kampus, mereka punya kesimpulan yang sama. Anak-anak itu tidak punya masa depan. Hal ini memang sangat masuk akal. Ada sebuah teori ilmu sosial yang disebut teori lingkaran kemiskinan. Seorang yang miskin tidak bisa memberi pendidikan yang baik kepada anaknya, tidak bisa memberi kehidupan yang baik, sehingga anaknya akan tetap miskin. Anak dari anaknya juga akan tetap miskin, dan seterusnya.
Jadi orang miskin tetap berada di dalam kemiskinan. Inilah yang disebut dengan lingkaran kemiskinan. 25 tahun kemudian, seorang dosen baru melihat kembali hasil penelitian itu dan meminta para mahasiswanya untuk meneliti bagaimana keadaan 200 orang anak laki-laki yang dulu pernah disurvei 25 tahun yang lalu. Dari 200 anak laki-laki yang dulu disurvei, 20 orang sudah pindah ke kota lain, 1-2 ada yang sudah meninggal. Dari 180 orang anak laki-laki dulu yang sekarang sudah dewasa, banyak yang sudah berumah tangga, ternyata 176 orang mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai pengacara, sebagai dokter, dan sebagai pengusaha. Ketika mahasiswa-mahasiswanya kembali ke kampus, dosen itu terperanjat. Dia tidak mengira bahwa anak-anak yang dulu dikatakan tanpa pengharapan sekarang menjadi orang-orang dewasa yang berhasil. Ia meminta kembali para mahasiswa untuk mengadakan penelitian lanjutan. Apa kunci keberhasilan mereka itu? Dan ketika para mahasiswa mewawancarai 176 orang itu, maka rata-rata jawabannya sama. Mereka mengatakan, dulu ada seorang ibu guru, dulu ada seorang ibu guru yang baik, dulu ibu guru saya memberikan motivasi, dan seterusnya. Oleh karena seorang ibu guru, mereka berhasil dalam hidupnya. Mahasiswa-mahasiswa ini berusaha menemui sang ibu guru. Beruntung, ibu guru, walau sudah tua, masih tinggal di kota yang sama. Mahasiswa-mahasiswa bertanya, apa kiranya resep sukses ibu guru dalam membina anak-anaknya sehingga semua sudah jadi orang? Ibu guru yang wajahnya mulai keriput, tersenyum dan berkata, sederhana rahasianya, aku mengasihi anak-anak itu semua sepenuh hatiku. Saudara, kasih yang dimiliki oleh seorang ibu guru bisa memutus sebuah lingkaran kemiskinan. Kasih memiliki satu daya, merubah satu keadaan yang walaupun secara pikiran dikatakan tidak mungkin, oleh karena kasih menjadi mungkin. Kasih menggerakkan peristiwa-peristiwa rohani. Peristiwa rohani yang paling penting bagi manusia ialah keselamatan. Apa yang menggerakkan Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi manusia-manusia yang berdosa? Kasihlah yang menjadi penggeraknya. Sehingga ia datang sendiri menemui manusia di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Ia rela menanggung penghinaan yang begitu besar, penderitaan yang begitu berat. Dilahirkan di kandang domba, dihujat, dicaci, bahkan matinya seperti seorang penjahat, disalibkan di Golgota. Ia menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni manusia di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Darah Tuhan sendiri yang mengucur di salib sudah membasuh dosa-dosa manusia. Apa yang menggerakkan itu semua? Kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia menggerakkan hati Tuhan untuk mengampuni manusia-manusia yang berdosa. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa rohani digerakkan oleh kasih. Pada satu waktu, Yesus berbicara kepada ribuan orang yang mendengarkan khotbahnya dengan sungguh-sungguh. Hari mulai malam dan mereka tentu saja merasa lapar. Yang ada di sana hanya 5 roti dan 2 ikan punya seorang anak kecil. Oleh karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka ia memberkati 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang yang ada di sana. Makanan yang diberikan itu tersisa sebanyak 12 bakul. Artinya, pada waktu Yesus memberi makanan, ia memberi berlimpah-limpah. Pada satu waktu Yesus berada di jalan raya Yeriho, seorang pengemis buta namanya Bartimeus berseru-seru memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Orang-orang di sekitarnya menegur Bartimeus supaya diam. Tetapi sebaliknya dari diam, ia malah berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus didengar oleh Yesus. Yesus berhenti dan memulihkan penglihatan Bartimeus. Ia memulihkan penglihatan Bartimeus karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia membangkitkan anak Jairus yang sudah mati. Jairus adalah kepala sebuah rumah ibadah. Pada waktu ia berbelas kasihan, yang kusta menjadi tahir, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Kasih menggerakkan hati Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa rohani, peristiwa-peristiwa yang sangat penting bagi umat manusia. Di Perjanjian Lama, dalam 2 Raja-Raja pasal 20, tertulis tentang Raja Hizkia yang sedang sakit keras. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Dipersilahkan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada kaum keluarga. Sesudah Yesaya meninggalkan kamar, Hizkia membalikkan mukanya ke arah dinding dan ia menangis dan berdoa, memohon agar penyakitnya bisa disembuhkan. Belum lagi Yesaya meninggalkan istana, Tuhan memerintahkan Yesaya kembali ke kamar Hizkia dan mengatakan bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa Hizkia, bahwa Tuhan sudah melihat air mata Hizkia. Tuhan berkata, umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Manakala hatinya tergerak oleh belas kasihan, Tuhan bisa membatalkan keputusannya sendiri. Manakala kasih menggerakkan hati Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Kasih adalah ibarat energi. Energi dalam kehidupan jasmani, kehidupan kita sehari-hari, bahan bakar minyak, gas, batu bara, sinar matahari, tenaga angin, dan lain-lain. Segala sesuatu yang bergerak, alat angkutan, mesin pendingin, listrik, memerlukan energi. Bahan bakar itu menggerakkan peristiwa-peristiwa secara jasmani. Supaya mobil kita bisa jalan, kita perlu bensin. Di mana kita membeli bensin? Di galon minyak atau SPBU. Apa bahan bakarnya dalam peristiwa-peristiwa rohani? Kasih adalah bahan bakar yang menggerakkan peristiwa-peristiwa rohani. Sekarang, di mana kita bisa mendapat energi rohani yang disebut kasih? Saya akan membacakan 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya garis bawahi di sini perkataan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi, sumber dari energi, sumber dari kasih itu adalah Allah sendiri. Kita bisa memperolehnya dari Allah. Bagaimana caranya? Membeli bahan bakar yang namanya kasih dari Allah. Uang berapa besar sekalipun tidak bisa membeli kasih itu. Tetapi, kasih diberikan secara cuma-cuma. Kasih Tuhan kita peroleh dengan cuma-cuma pada waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sampai pada satu kesimpulan. Kasih adalah energi yang menggerakkan peristiwa-peristiwa rohani. Peristiwa-peristiwa rohani memberikan dampak bagi kehidupan jasmani. Ada hubungan yang sangat erat antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Mari kita mulai menggunakan kasih sebagai suatu kekuatan yang bisa mengubah, yang bisa menguatkan, yang bisa memulihkan keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan dan usaha, seluruh kegiatan kita. Di dalam kehidupan keluarga, kasih mesra yang begitu indah pada awal-awalnya antara suami dan istri,
kalau sekarang terasa semakin pudar dan tampaknya datar-datar saja. Mari kita sama-sama, walaupun barangkali kita sudah tua usia, biarkan Yesus membakar hati kita oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga api kasih itu menghangatkan rumah tangga kita. Setiap kali kita ada di rumah, kita merasakan ada kasih surgawi itu. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, anak-anak sekolah minggu di gereja kami mengadakan satu retreat. Pada malam terakhir, anak-anak usia 10 sampai dengan 12 tahun mengadakan renungan terakhir. Pada malam itu, anak-anak boleh mencurahkan isi hatinya kepada konselor, kepada guru-guru sekolah minggu mereka tentang apa yang menjadi beban di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ternyata sebagian dari anak-anak yang masih muda ini punya akar pahit terhadap orang lain. Siapakah orang lain itu? Temannya di sekolah? Tidak. Teman tetangga-tetangga? Bukan. Guru-guru sekolah minggunya? Tidak. Siapa? Orang tua mereka, saudara. Anak-anak yang masih kecil itu punya akar pahit terhadap orang tuanya. Pada papa, pada mama, atau pada kedua mereka. Sering sebagai orang tua, kita tidak menyadari betapa anak-anak kita membutuhkan belayan kasih dari kita. Tidak cukup dengan uang atau barang-barang permainan. Kalau ada seorang papa beranggapan, aku memang tidak punya waktu untuk anak-anak, tapi aku mencari uang dengan giat, maka bisa kubelikan mainan-mainan yang baik, pakaian yang baik terhadap anak-anakku. Keliru sama sekali, saudara. Lebih baik tidak berikan uang, lebih baik tidak berikan mainan, tapi berikanlah waktu, kasih dan sayang, untuk mengerti tentang perasaan dari anak itu. Kasih punya kekuatan untuk memulihkan kehidupan kita. Kasih bahkan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Seorang yang sakit, kita bawa kepada dokter dan ada terapi penyembuhan di sana. Tetapi jangan lupa, di samping terapi medis, ada terapi yang lebih penting, yang lebih kuat, yaitu terapi kasih. Kasih punya daya untuk menyembuhkan. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah rumah sakit di Amerika. Seorang ibu muda sedang mengandung bayinya yang kedua. Ia sudah punya anak namanya Michael yang berusia 3 tahun. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang. Pada saat ibu muda itu melahirkan, sungguh di luar dugaan terjadi komplikasi serius. Berjam-jam kemudian, adik Michael dilahirkan, seorang bayi putri yang cantik. Sayang, kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada ibu muda itu, bersiaplah jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ibu muda bersama suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bahkan sudah siapkan acara penguburan buat putrinya kalau sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Berbeda dengan mereka, si Michael, sejak adiknya dirawat di ICU, tetap merengek terus. Mama, katanya, aku mau nyanyi buat adik kecil. Tetapi ibunya kurang tanggap. Mama, aku pingin nyanyi. Berulang kali diminta Michael, bahkan sambil meraung menangis. Ibunya tetap menganggap rengekan Michael adalah rengekan anak kecil. Lagi pula, ICU terlarang bagi anak-anak kecil. Baru ketika harapan menipis, ibunya mendengarkan Michael. Baik, setidaknya biar Michael melihat adiknya untuk terakhir kali. Michael dibawa ke ruang ICU dan dicegah oleh suster di depan pintu. Anak kecil dilarang masuk. Ibunya menatap tajam suster itu, katanya, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini terakhir kali Michael melihat adiknya." Suster terdiam menatap Michael dan berkata,
Oke, tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Michael dibungkus dengan pakaian khusus, dibawa masuk ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang menantikan saat-saat terakhir. Michael menatap lekat adiknya. Lalu dari mulutnya yang kecil muncul keluar suara nyanyian yang nyaring. You are my sunshine, my only sunshine. Ajaib. Si adik langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Denyut nadinya menjadi lebih teratur. Please don't take my sunshine away. Ibunya dengan haru melihat dan menatapnya dengan tajam dan berkata, "Terus Michael, teruskan sayang." Tidak lama, sang adik pun meregang seolah menghela nafas panjang. Tetapi pernapasannya kembali menjadi teratur. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. Ibunya sekarang membujuk Michael, "Bernyanyi lagi Michael, teruskan bernyanyi." Adiknya semakin tenang, rileks, damai, lalu tertidur lelap. Suster yang tadinya melarang Michael masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael dan kejadian yang baru saja ia saksikan sendiri. 1 hari kemudian, si adik bayi sudah diperbolehkan pulang. Para tenaga medis tak habis pikir akan kejadian yang menimpa pasien yang satu ini. Kasih yang ada pada diri seorang anak kecil bisa menyembuhkan penyakit adiknya, bayi yang baru lahir. Ada kekuatan di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Bagi saudara-saudara yang merasakan ada jamahan Roh Kudus pada saat ini, saudara menyadari kehidupan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan lawatan Roh-Mu. Ia menyadarkan akan dosa-dosaku, jalanku tersesat selama ini. Pulihkan hidupku berjalan ke depan ini. Bagi saudara yang punya akar pahit trauma masa lalu, sakit hati kepada seseorang atau beberapa orang, biarlah kasih Kristus mencabut akar pahit itu. Saya berdoa bagi saudara, Tuhan Yesus, karena kasih yang besar Engkau menyelamatkan kami, karena kasih yang besar Engkau mengampuni kami, oleh karena kasih-Mu yang besar, cabutkanlah akar pahit dari diri saudara-saudara yang masih punya akar pahit luka jiwa. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, tolong letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu. Saya berdoa bagi saudara, terima kasih Tuhan Yesus, kehadiran-Mu yang sangat nyata di dalam kehidupan kami, sangat nyata di dalam siaran ini, membuktikan Roh-Mu hidup dan berkuasa. Jamah saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini, sembuhkan mereka. Pada akhirnya, saya berdoa bagi semua saudara-saudara pendengar, berkati rumah tangga, kehidupan usaha, studi mereka, seluruh kegiatan mereka, sehingga kami sama-sama merasakan betapa besar kasih dan berkat-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.